Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar dengan jelas? Halo? Jelas ya suaranya ya? Sepertinya sudah tidak ada yang masuk lagi ini. Sudah 12 anak. Kita mulai sekarang. Oke, terima kasih Mbak Isa atas simpulnya. Berarti jelas suaranya ya. Jadi hari ini kita akan belajar latihan soal fisika ya. Sesuai dengan kisi-kisi yang sudah di-share di grup kemarin. Kisi-kisi untuk ujian akhir semester fisika kelas 11. Ya, mulai dari nomor satu dulu. Sebuah pegas memiliki konstanta pegas 400 Newton per meter dan digantung massa 1 kilogram. Jadi kalau digambarkan kurang lebih, mohon maaf. Jadi ini ada pegas, kurang lebih seperti ini. Kemudian ini digantung massa. Nah, massanya ini adalah 1 kilogram. Maka ketika dia digantung pertama, dia akan naik turun kan? Naik turun, naik turun, naik turun. Nah, itu akan menyebabkan getaran ya namanya. Nah, yang ditanyakan adalah eh, frekuensi dari getaran sistem. Frekuensi itu adalah banyaknya getaran dalam 1 detik ya. Nah, maka kita gunakan rumus ini. Bentar. Di mana frekuensi sama dengan 1/2 pi dikali K per M. K-nya ini adalah konstanta pegasnya, sedangkan M-nya ini adalah massa ya. Kita masukkan saja angkanya bahwa 1/2 pi sama dengan akar, mohon maaf, 400 K-nya, kemudian 1, sehingga ketemu 220 per 1/2 pi ya. Ini harus pakai kalkulator ya, kalau ngitung ini ya. Kalau tanpa kalkulator sulit ya, karena komanya juga banyak. Ya, jadi sehingga kalau dihitung pakai kalkulator, ketemunya adalah kurang lebih segini ya. 3,18 Hz. Artinya dalam 1 detik dia akan bergetar 3 kali. Nah, di sini karena tidak ada yang pas, maka kita cari yang paling dekat ya, yang mendekati. Oh ya, kenapa? Mbak Anggita, kenapa Mbak Anggita pencet ya? Saya mute ya Mbak Anggita ya. Nggak bisa di mute ini ya. Oh, sepertinya saya lupa untuk memberi wewenang untuk mute ya. Untuk nomor satu tadi ada yang tanyakan? Gampang ya, hanya tinggal masukkan ke rumus saja ya. Kalau ini adalah seutas tali, nah, iya iya iya, له ولهم ada yang bocor nih. Jadi seutas tali terbentuk gelombang stasioner ya. Jadi kalau tali itu kalau gelombang stasioner itu apa namanya kurang lebih gimana gambarkannya sih sebentar. Saya- Jadi kayak gini kurang lebih ya. Nah, nah perut itu maksudnya yang ini ya. Perut itu yang ini maksudnya. Nah, dalam 2 meter terdapat 4 perut. Nah, yang ditanyakan adalah panjang gelombangnya. Jadi kalau 1 perut
itu dihitung satu ya. Maka rumusnya adalah gelombang stasioner adalah ini. Di mana ini adalah L adalah panjang talinya, N-nya ini adalah jumlah perutnya, kemudian lambda ini panjang gelombangnya. Jadi yang ditanyakan adalah panjang gelombangnya. L-nya ada, yaitu 2 meter tadi. Kemudian M-nya ada, perutnya ada 4. Lambdanya ditanyakan. Kemudian kita selesaikan ini. K ini ke sini ya. Sehingga dia akan menjadi 2 kali 2 per 4. Sama dengan 1. Satuannya adalah meter ya. Panjang gelombang satuannya adalah meter. Ini nomor 3 ya. Nomor 2 apa tadi? Oh, nomor 2 kelewat ya. Mohon maaf. Nggak apa, Mas. Kamu. Ada yang tanyakan untuk nomor 3? Atau saya langsung cepat aja ya. Jadi nanti kalau ada yang tanya langsung diketik di chat. Pak, nomor sekian tadi ini dari mana gitu ya. Langsung diketik di chat gitu. Atau langsung di open mic nggak apa-apa. Langsung permisi Pak, nomor sekian dari mana gitu ya. Ya, besarnya simpangan maksimum pada getaran adalah disebut amplitudo ya. Jadi kalau ini, gambar ini misalkan, dia diayunkan, maka dia akan bergetar ya. Nah, jarak maksimum dari titik tengahnya ini, misalkan dia di sini jarak maksimumnya, maka ini amplitudonya ya. Jadi amplitudo itu adalah simpangan maksimum atau jarak maksimum suatu getaran. Kalau misalkan ada penggaris ini ya, kemudian ini ditaruh di atas meja, ketika ini kita sentuh atau kita tekan ke bawah, kemudian kita lepaskan, maka dia akan juga bergetar kan ya. Nah, kalau ini adalah simpangannya ini ya. Ini ya. Jadi kan dia bergetar ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Nah, simpangan maksimum atau jarak maksimum dari titik tengahnya ini, itu yang disebut dengan amplitudo. Jadi, baik getaran maupun gelombang sama-sama mempunyai amplitudo ya. Sama-sama mempunyai simpangan maksimum. Kalau gelombang misalkan ada gelombang gini, nah, maka jarak ininya atau bukit atau lembahnya ini yang amplitudonya ya. Pada gelombang stasioner ujung tetap, jarak antara dua simpul berdekatan adalah setengah alfa, setengah lambda ya. Jadi ini asalnya tadi rumus ini itu juga dari itu. Nah, kenapa kok N-nya dikalikan setengah lambda? Karena setengah lambda ini atau lambda per 2 itu adalah apa namanya? Jarak dua simpul yang berdekatan. Jadi kalau ada 4 simpul, nah berarti ditinggal kalikan 4 kali lambda per 2. Makanya seperti itu tadi. Ini contohnya misalkan ada ambulan gitu ya. Ketika dia bergerak mendekati pendengar, maka kita seolah-olah akan apa namanya menjadi lebih kencang suaranya ya. Nah, ini yang disebut dengan efek Doppler ya. Jadi ketika dia bergerak mendekati pendengar, frekuensinya itu akan terdengar menjadi lebih besar untuk pendengarnya itu ya. Sehingga suaranya itu akan lebih keras itu ya. Dalam fisika ini yang disebut dengan efek Doppler ya. Ini rumusnya, rumus Doppler. Ambulan membunyikan sirine dengan frekuensi 800 Hz dan mendekati pengamat. Jika cepat pengamat ini maksudnya pendengar ya. Jika cepat bunyi di udara adalah 340 meter per second dan kecepatan ambulan adalah 20 meter per second, maka frekuensi yang terdengar adalah, jadi F aksen ini adalah frekuensi yang terdengar, F ini adalah frekuensi sesungguhnya, kemudian V ini adalah kecepatan rambat udara,
Jadi cepat bunyi di udara ya. Kemudian ini juga sama, cepat bunyi udara, dan ini adalah kecepatan mobilnya atau kecepatan benda yang mengeluarkan gelombang bunyi tadi. Sehingga kalau kita masukkan rumusnya 800 Hz, 800 kali 340 per 340 min 20. Kita kalikan ketemu adalah 850 Hz. Sehingga di telinga pendengar itu gelombangnya adalah ini. Padahal gelombang aslinya adalah ini. Nah, ini yang disebut dengan efek Doppler ya. Jadi karena adanya benda yang bergerak tadi, maka seolah-olah frekuensi yang didengar oleh orang itu akan semakin kencang. Taraf intensitas bunyi dinyatakan dalam satuan desibel ya, disingkat juga dengan dB. Karena itu kalau misalkan sepeda motor itu kalau di kota-kota besar itu kadang ada yang ada razia ya. Razianya itu bukan hanya razia surat-surat atau kelengkapan, tapi razia juga kebisingan sepeda motor. Jadi kalau yang seperti kita ketahui kadang ada yang modifikasi itu pakai knalpot brong ya, pakai knalpot yang tidak ada filternya sehingga suaranya akan memakakkan telinga. Nah, itu diukur ininya, desibelnya ini. Ah, polisi itu sudah punya standarnya, desibelnya harus sekian. Nah, maka ketika knalpotnya itu diganti, dia menghasilkan desibel yang lebih besar, itu bisa kena tilang. Jadi intensitas bunyi ini dinyatakan dalam desibel ya. Begitu juga untuk polusi suara ya, kita tahu ada polusi suara ya. Ini biasanya standarnya dalam desibel ya. Nah, beberapa tahun yang lalu itu sempat heboh ketika menterinya adalah menteri agamanya adalah siapa? Gus Yakut itu yang sekarang jadi tersangka kasus korupsi haji. Itu sempat heboh karena dia pernah mengeluarkan pernyataan gitu ya. Jadi pernyataannya itu mungkin kalau dipahami secara sekilas itu seperti menghina gitu karena dia menyatakan bahwa suara azan itu kurang lebih pernyataannya begini, suara azan itu hampir sekeras suara gonggongan anjing gitu. Nah, padahal maksudnya itu adalah dari segi desibelnya ini. Tapi kan masyarakat awam kan nggak ngerti, dipikir menyamakan azan dengan suara anjing gitu. Padahal yang dimaksud adalah desibelnya ini. Maksudnya suara azan dari speaker apa dari speaker masjid atau musola itu kalau diukur desibelnya itu hampir sama dengan desibelnya gonggongan anjing gitu loh. Maksudnya seperti itu. Jadi ini adalah kenaikan taraf intensitas ya. Jadi soalnya mengenai ini kenaikan taraf intensitas dilambangkan dengan TI atau taraf intensitas. Kemudian ini adalah intensitas akhir, sedangkan ini intensitas awal. Ya, rumusnya adalah TI sama dengan 10 log dalam kurung I per I0. Nah, di sini tidak disebutkan I-nya berapa, I akhirnya berapa, tidak disebutkan kan ya. Kemudian I0-nya juga tidak disebutkan. Tetapi tidak ada masalah karena yang diketahui adalah 100 kali semula. Artinya bahwa I per I0 sama dengan 100. Atau I itu akan sama dengan 100 kalinya I0. Nah, jadi intensitas akhirnya itu akan sama dengan 100 kali intensitas semula. Nah, sesuai ini kan, intensitas bunyi menjadi 100 kali semula. Jadi, kadang dalam soal kita nggak perlu cari satu-satu, I-nya berapa, I0-nya berapa. Tapi langsung yang dikasih adalah I per I0-nya.
dalam soal sering seperti itu. Nah, ini kadang kalau kita nggak paham itu bingung loh. Rumusnya ada I, ada I nol. Tapi I-nya nggak diketahui, I nolnya juga nggak diketahui. Gimana ngitungnya ini? Padahal ada ini, 100 kali semula, sudah dijelaskan. Artinya bahwa I sama dengan 100 kali I nol ya. Sehingga I per I nol sama dengan 100. Nah, maka TI-nya akan sama dengan 10 log 100. Nah, log 100 ini adalah 2 ya. Jadi kalau lupa log ini maksudnya apa? Kalau nggak ditulis angkanya di sini, ini adalah maksudnya 10 ya. Jadi 10 log 100. 10 log 100 itu maksudnya adalah 10 pangkat berapa sama dengan 100. Ya, jadi kalau dalam matematika, 10 log 100 itu maksudnya adalah 10 log berapa, 10 pangkat berapa sama dengan 100. 10 pangkat berapa sama dengan 100? Tentu adalah 10 pangkat 2. Sehingga log 100 adalah 2. Sama dengan 20 dB. Ada warning ya, 5 menit lagi sepertinya. Nah, ini. Jadi nanti kita pindah ke link yang kedua ya, jika ini tertutup ya. Sampai mana tadi? Oh ini ya. Ini adalah gelombang cahaya ya. Jadi cahaya itu punya dua sifat. Dia bisa disifatkan sebagai gelombang, tetapi di lain sisi dia bisa disifatkan sebagai partikel. Nah, salah satu sifat gelombang itu adalah bisa didifraksi. Nah, karena itu cahaya juga bisa didifraksi. Pengertiannya apa? Difraksi adalah pelenturan gelombang saat melewati celah sempit. Jadi karena dia pelenturan, maka difraksi cahaya menunjukkan bahwa cahaya dapat dilenturkan ya. Karena dari pengertiannya adalah pelenturan gelombang. Jadi maksudnya ketika kita misalkan ada lubang kecil gitu di tembok misalkan, nah, itu ketika kita senterin maka dia cahayanya tetap bisa masuk ya. Begitu juga suara. Suara kan ketika kita ngomong meskipun ada lubangnya cuman kecil, kita bisa tetap kedengaran dari lubang itu. Meskipun mungkin agak kurang jelas ya, karena ada difraksi tadi, dilenturkan itu cahaya gelombangnya. Tetapi dengan kita dengar berarti gelombangnya bisa melewati lubang tadi ya. Pada percobaan celah tunggal, semakin kecil lebar celah, maka pola difraksi semakin lebar ya. Jadi pola difraksi itu berbanding terbalik dengan lubangnya. Jadi gini maksudnya. Nah, ini kalau misalkan lubangnya segini, ketika cahaya masuk, kan cahaya dari berbagai arah ya. Nah, maka dia akan semakin melebar. Tapi sebaliknya, ketika dia lubangnya agak lebar gini, ketika ada cahaya masuk, nah, maka dia tidak terlalu melebar difraksinya, tidak seperti ketika kecil. Ya, ada peringatan 5 menit lagi. Bentar. Sehingga semakin kecil lebar celah atau semakin kecil lubangnya, maka pola difraksi akan menjadi semakin besar ya. Jadi pola difraksi itu berbanding terbalik ya dengan lebar celah. Oh, ini pemuaian sudah ya. Ini sebenarnya tidak ada ya di apa di kisi-kisi tidak ada. Tapi siapa tahu masuk ke dalam termodinamikanya di kalornya. Karena ada pemuaian volume, ini adalah pemuaian panjang ya. Jadi rumusnya adalah ini, delta L sama dengan alfa, ya. Oh.
Ada yang berbicara tadi. Alfa kali LO dikalikan dengan delta T. Alfanya itu adalah koefisien muai panjang. Jadi setiap zat itu koefisien muai panjangnya berbeda-beda. Ada yang koefisien muai panjangnya itu kecil, ada yang koefisien muai panjangnya adalah besar. Semakin besar, berarti ketika dia dipanaskan itu pertambahan panjangnya akan semakin besar. Hmm. Alfa itu adalah itu. L0 ini adalah panjang awalnya, sedangkan delta T ini adalah selisih suhunya. Ya, delta T adalah selisih suhunya. Jadi dia dipanaskan dari berapa ke berapa, misalkan dari 20 ke 70. Berarti delta T-nya adalah 70 derajat dikurangi 50 derajat Celcius. Berarti 20 sorry ya, misalnya 20. Berarti delta T-nya sama dengan 50 derajat Celcius. Atau 50 saja ya. Kemudian delta T sudah, alfa sudah, tinggal masukkan rumusnya 1,2 kali 10 pangkat min 5 kali 5 kali 50. Ketemu adalah 0,03 meter. Jadi dia bertambah panjangnya adalah 0,03 meter. Atau kalau dijadikan senti, dia adalah 0,3 senti. Nah, Kak, ini ada kali ini pemakaian volume. Oh, ini bukan pemakaian. Ini kenaikan suhu ya. Ya, ini ada di, nah kalau nggak salah di kisi-kisinya adalah konversi suhu ya. Jadi ini air di dalam panci bersuhu awal 30 derajat Celcius. Jika air tersebut dipanaskan dan mengalami kenaikan suhu 18 derajat Fahrenheit per menit ya. Jadi setiap 1 menit dia akan naik 18 derajat Fahrenheit. Hitung suhu air setelah 5 menit. Karena ada dua satuan suhu ya. Yang pertama ada Celcius, yang kedua ada Fahrenheit ya. Jadi ada dua satuan suhu yang berbeda, ada Celcius, ada Fahrenheit. Maka tidak bisa kita langsung hitung. Salah satu harus kita rubah dulu. Misalkan kita rubah Fahrenheit ke apa namanya ke Celcius ya. Jadi kenaikannya. Nah, kalau kita ketahui bahwa untuk Celcius, ukuran Celcius, dia adalah titik awalnya dari 0 ya, 0 derajat. Itu adalah suhu ketika air membeku sampai dengan 100 derajat Celcius. Sedangkan Fahrenheit itu titik awalnya adalah di 32 sampai 212 Fahrenheit ini ya. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya loh, kalau merubah Celcius ke Fahrenheit itu kan biasanya dikurangi 32 dulu. Ya, kan kalau misalkan sekarang suhunya adalah 70 Fahrenheit misalkan. Berapa derajat Celcius suhu sekarang? Nah, kan seperti itu biasanya pertanyaannya ya. Simpelnya kan seperti itu. Maka ini adalah sama dengan 5/9 dikali 70 min 32. Kan seperti ini biasanya ya. Kalau merubah dari Fahrenheit ke Celcius. Nah ini kok nggak dikurangi 32? Kenapa? Karena yang di soal ini adalah kenaikan. Nah, ketika dia kenaikan, dia mau mulai dari suhu berapapun, yang jelas kenaikannya adalah 18 derajat Fahrenheit. Jadi mau mulai dari 32, mau mulai dari 54, mau mulai dari 60, kenaikannya adalah 18 derajat Fahrenheit. Ini kenapa kok dikurangi 32?
Karena titik awalnya di sini berbeda. Di sini 0, di sini 32. Jadi itu yang menyebabkan kenapa kok di sini tidak perlu dikurangi 32. Karena ini adalah selisih atau kenaikan ya. Sorry, mohon maaf. Sehingga kenaikannya dalam derajat Celcius adalah 5/9 kali 18 atau 10 derajat Celcius per menit ya. Karena waktunya adalah 5 menit, maka 5 kali 10 sehingga kenaikan totalnya adalah 50 derajat Celcius. Suhu akhirnya adalah suhu awal ditambah kenaikannya 30 derajat Celcius plus 50 derajat Celcius jadi 80 derajat Celcius. Oke, kita pindah link dulu ya. Saya stop dulu. Saya tutup dulu, silakan pindah ke link yang kedua.